Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhal talaba. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang akan dikeluarkan dalam UM nanti. Kita rangkumkan ya, biar kalian belajarnya lebih fokus, tidak melenceng kemana-mana, fokus ke bagian-bagian yang kita tuliskan di sini. Oke, yang pertama, at-ta'rifu bin nafsi atau perkenalan diri. Dalam hal ini nanti kita akan mencoba mengetengahkan soal seperti tanya siapa namamu, dari mana asalmu, dan seperti itu. Misalkan ya, kita kasih contoh dalam hal ini, Mas Muka. Kalau yang kalian tanya adalah laki-laki, nama seorang laki-laki, Mas Muka. Kalau yang kamu tanya perempuan, maka Mas Muki. Maka otomatis jawabannya, kalau ada soal pertanyaan nama Mas Muka atau Mas Muki, jawabannya pasti ismi. Mas Muka pasti cowok, ismi Muhammad. Mas Muki pasti untuk cewek, ismi Fatimah. Kemudian setelahnya akan dimasuki unsur daerah. Jawa kah, Sumatera kah, Kalimantan kah, Jakarta kah, dan lain sebagainya. Kalau nama-nama daerah dalam bahasa Arab itu sama ya pengucapannya. Jawa ya Jawa, Kalimantan ya Kalimantan. Nah, apa yang perlu kalian pahami dan kalian mengerti? Jawa Tengah. Nah, Tengah, Timur, Barat itu yang perlu kalian hafal. Barat, Gorbiyah, Jawa Gorbiyah. Timur, Asyarkiyah, Jawa Syarkiyah. Jawa Wusta, Jawa Syamaliyah, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian pahami dan mengerti. Jadi, materi at-ta'rifu bin nafsi kira-kira yang keluar sedikit sajalah tentang perkenalan diri dan daerah asalnya. Oke. Kemudian yang kedua, mubtada khobar. Hampir pasti soal yang berkaitan dengan mubtada khobar selalu keluar. Baik UHB, PAT, bahkan UM ini seperti menjadi soal yang wajib. Kayaknya mudah, cuman masih banyak anak yang belum paham. Oke, kita buat contoh yang sederhana dari mubtada khobar. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu ini sebagai mubtada. Kabirun sebagai khobar. Ya, diingat-ingat. Ciri mubtada, kamu harus selalu ingat, harus ada alnya. Selain dia nama benda, nama orang, misalkan nama orang jangan masih al Muhammadu, al Ibrahimu, nggak perlu. Tapi kalau nama masjid, misalkan masjid, sekolah, al madrasatu, meja, al maktabu, dan lain-lainnya, kamu harus kasih alif lam, domah dan domah. Nah, kata benda yang berada di awal kalimat itu namanya mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Jadi nggak usah bingung. Mubtada selalu nomor satu. Kemudian ada khobar. Ini versi yang pertama. Namun kadang dalam soal itu juga ada pengembangan. Dibalik. Bagaimana Pak kalau khobarnya ditaruh di depan? Nggak apa-apa. Misalkan ya, contohnya gini, kalimat yang kedua. Al-masjidu amamal fasli. Ini adalah bentuk yang kedua dari mubtada khobar. Al-masjidu ini sebagai mubtada. Amamal fasli sebagai khobar. Nah, khobarnya di sini ada tambahan
amama. Bisa juga kalian tambahkan amama, wara'a, ala, fauqa, tahta, janiba, min, ila, nggak apa-apa. Bisa dhorof, bisa huruf jar. Nah, mulai dari dhorof atau huruf jar ini sampai terakhir namanya khobar. Mubtada, khobar. Nah, kemudian biasanya ada pengembangan soal lagi. Mana? Rubahlah menjadi mubtada muakhar, khobar muqaddam. Atau mubtadanya ditaruh di belakang, khobarnya taruh di depan. Caranya gimana, Pak? Gampang, tinggal Anda taruh di depan amama al-fasli masjidun. Amamal fasli masjidun. Ya. Maka khobar yang pindah ke depan namanya khobar muqaddam. Sedangkan mubtada yang pindah ke belakang namanya mubtada muakhar. Oke, saya ulangi lagi. Jadi 1, 2, 3. 3 contoh ini akan sering kalian temukan dalam pembahasan mubtada khobar. Yang pertama bentuk yang sederhana, al-masjidu kabirun. Al-masjidu mubtada, kabirun khobar. Kemudian contoh yang kedua, al-masjidu amamal fasli. Al-masjidu sebagai mubtada, amamal fasli sebagai khobar. Kemudian kalau seandainya Anda diminta coba ubah ke dalam bentuk khobar muqaddam atau khobar yang diawalkan dan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, tinggal membalik saja. Amamal fasli al masjidu menjadi masjidun. Amamal fasli masjidun. Ini sebagai khobar muqaddam, khobar yang menempati posisi mubtada. Masjidun mubtada muakhar, artinya mubtada yang diakhirkan karena dia menempati posisi khobar. Nah, yang perlu kalian perhatikan, mubtada itu selalu diawali kata benda atau isim, ya. Jadi kalau Anda bingung, ini mana mubtadanya, ini mana khobarnya, kalau ada kata benda di awal kalimat itu bisa dikatakan sebagai mubtada. Oke, saya kira cukup untuk yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Kita hapus dulu ya. Yang ketiga akan membahas tentang al-alwanu, warna. Nah, kalian pelajari tentang warna. Warna merah itu apa bahasa Arabnya, putih itu apa, biru itu apa, hijau apa, hitam apa. Kalian pelajari dan hafalkan. Di al-alwan tentang warna akan masuk dalam soal UM juga nanti ya. Yang ketiga as-sa'ah, tentang jam. Nah, untuk jam ini kalau kalian hafal 1 sampai 10, misalkan ya segini ya. Saya tuliskan ini karena agak berbeda. Jam 1. Wahidun ya, wahidun. Isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, dan seterusnya. Nah, dalam mengucapkan jam itu berbeda ketika Anda ngomong al-adad, bilangan 1 sampai 10. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun. Beda. Untuk jam, maka kalian tambahkan as-sa'atu al-wahidu. Kemudian as-sa'atu as-sani. Dan as-sa'atu as-salisatu.
Kemudian as-sa'atu ar-rabi'atu, khamisatu, sadisatu, sabi'atu. Jadi polanya tuh dipanjangkan. Wahidu, saniyatu, salisatu, arba'atun rabi'atu, khamsatun khamisatu, sittatun sadisatu, sab'atun sabi'atu, thamaniyatun saminatu, tis'atun tasi'atu, asyaratun asyiratu. Jadi untuk mengucapkan jam itu Anda gunakan pola dipanjangkan, ya, isnani as-saniyatu, salisatu, dan seterusnya. Itu dalam perihal jam. Nanti kalian akan menemukan lebih 10, lebih seperempat, lebih setengah jam, dan seterusnya. Nanti bisa kalian buka lagi di bukunya kelas 1, ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, ke jumlah ismiyah. Kalau kita membahas jumlah ismiyah, pasti kalian akan berjumpa dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ismiyah dari kata ismun. Ismun, kata benda. Fi'liyah dari kata fi'lun, kata kerja. Jadi jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh kata benda. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja. Misalkan, perhatikan. Muhammadun yata'allamu. Yata'allamu. Yang sini yata'allamu Muhammadun. Nih, kita perhatikan ya. Jumlah ismiyah Muhammad itu kata benda. Ismun. Nah, kalimat yang didahului oleh kata benda seperti ini maka dinamakan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini kita bisa ubah menjadi fi'liyah dengan kita balik saja. Muhammadun kata benda, ya ta'alamu dia sedang belajar. Dibalik ya ta'alamu Muhammadun, ya ta'alamu ini kata kerja. Sedang belajar, sopo? Muhammad. Jadi, ini didahului kata kerja, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Ini didahului kata benda, maka dinamakan jumlah ismiyah. Jadi nggak usah bingung. Kalau ada soal mana jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah, intinya kalau ada kata benda di awal kalimat, maka itu bisa kamu pegang sebagai jumlah ismiyah. Dan sebaliknya, kalau di awal kata kerja, maka dia menjadi jumlah fi'liyah. Oke, saya kira cukup. Kemudian nomor 7. Tahun-tahun atau nama-nama bulan yang penting dalam agama Islam. Ra'sus sanatil hijriyati. Ra'sus sanatil hijriyati atau namanya adalah bulan-bulan penting dalam agama Islam. Ada 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 12 Rabiul Awal, ada 17 Ramadan, kemudian 27 Rajab, kemudian apa lagi? Ini dulu ya. 1 Syawal itu Idul Fitri. 10 Dzulhijjah apa? Idul Adha. 12 Rabiul Awal itu apa? Kelahiran Nabi Muhammad. 17 Ramadan itu apa? Nuzulul Quran. 27 Rajab itu apa? Isra Mi'raj. Jadi ada beberapa soal yang berhubungan dengan kapan akan dilaksanakan Idul Fitri. Misalnya
Tanggal berapa Idul Adha misalnya, tanggal berapa lahirnya Nabi Muhammad misalnya, tanggal berapa diperingati nuzul Quran misalnya, tanggal berapa diperingati Isra Mi'raj misalnya. Nah, nanti ada beberapa soal yang berhubungan dengan Ra'sus Sanatil Hijriyati atau tanggal-tanggal yang penting bagi umat Islam. Tuh poin yang ketujuh. Poin selanjutnya, kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Kana. Poinnya, kalau ada kana dan teman-temannya, maka yang perlu kalian perhatikan, kalimat setelah kana itu harus dhammah. Kalimat yang kedua harus fathah ten. Ada fathah. Ini bisa dhammah ten, ini bisa fathah ten, atau bisa dhammah atau bisa fathah ten. Ya. Misalkan kalimatnya seperti ini. At-talibu. Oke, saya ambil contoh yang gampang ya. Misalkan at-talibu nasyitun. At-talibu nasyitun ini jumlah ismiyah karena didahului oleh kata benda. Benar? Ini adalah mubtada khabar. At-talibu nasyitun. Ketika at-talibu ini kita masukkan ke dalam kana, maka dia akan menjadi kana at-talibu. Karena ada alif lamnya, maka sini berbunyi u. Kana at-talibu nasyitan. Jadi fungsi kana itu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Saya ulangi lagi, fungsi kana mendomahkan lah gampangannya isimnya dan khobarnya menjadi mansub. Atau lebih gampangnya lagi, kalau ada kana, maka kalimat yang pertama sini jadikan dhammah, kalimat kedua jadikan fathah. Kana al-muslimu salihan. Kalau perempuan gimana Pak? Kalau perempuan kalian tinggal nambah ta. Kanat Fatimatu mahiratan. Ya, inti daripada kana, kalau sini laki-laki, ini pun ikut laki-laki. Kalau ini perempuan, ini pun ikut perempuan. Kanat Fatimatu mahiratan. Di poin dari kana dan teman-temannya, gampangnya setelah kana ini harus dhammah. Kemudian yang kedua harus fathah. Itu cara gampang memahaminya. Oke? Kemudian selanjutnya poin 9, la dan lam. Hapus dulu. Contohnya sini ya. Tadahabu Muhammadun ilal masjidi. Ada kalimat yadhahabu Muhammadun ilal masjidi. Ini jumlah ismiyah. Benar? Salah. Ini jumlah fi'liyah karena didahului kata kerja. Muhammad sedang pergi ke masjid. Nah, misalkan kamu pengen ngomong, Muhammad jangan pergi ke masjid. Nah, tinggal masukkan la. Tadhhab, karena kamu menyuruh Muhammad anta, maka la tadhhab.
Muhammad, la tadhhab. Kalau misalkan Muhammad belum pergi, lam yadhhab. Ini belum pergi, ini jangan pergi. Lam itu artinya belum, la artinya jangan. Tapi sama-sama fungsinya menjazmkan. Kapan ada fi'il mudhari' didahului la atau lam, maka ujungnya harus sukun. Aslinya yadhabu. Karena kemasukan la menjadi la tadhhab. Kamu jangan pergi. Karena ada lam yadhhab, dia belum pergi. Fungsinya sama, mensukunkan fi'il mudhari'. La dan lam fungsinya sama, mensukunkan huruf yang terakhir dari fi'il mudhari'. Tapi artinya berbeda. Kalau la itu artinya jangan. Ini kalau lam artinya belum. La tadhhab ya Muhammad ilal masjid. Muhammad jangan, kamu jangan pergi ke masjid. Lam yadhhab Muhammadun ilal masjid. Muhammad belum pergi ke masjid. Jadi ingat-ingat ya, fungsinya sama, mensukunkan, tapi artinya berbeda. La jangan, lam belum. Oke, lanjut ke fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' ini gampang sekali ya. Madin mudhari'. Dhahaba yadhabu. Nasara yansuru. Qara'a yaqra'u. Oke. Yang disebut pertama ini adalah fi'il mudhari'. Yang disebut selanjutnya yang disebut pertama nih fi'il madhi. Afwan ya. Yang disebut kedua fi'il mudhari'. Coba kalian lihat perbedaannya apa. Nah, fi'il mudhari' selalu didahului huruf mudhara'ah. Saya ulang lagi. Ciri fi'il mudhari' yang paling gampang dikenali selalu ada ya di depannya. Ya, yadhabu, yansuru, yaqra'u. Huruf mudhara'ah. Ini adalah ciri khas dari fi'il mudhari'. Kalau kalian tidak menemukan ada ya di depan, maka itu kemungkinan fi'il madhi. Madhi itu artinya sudah terjadi. Dhahaba sudah pergi. Nasara sudah menolong. Qara'a sudah membaca. Yadhabu akan pergi, sedang pergi. Yansuru akan menolong, sedang menolong. Yaqra'u akan membaca, sedang membaca. Ini cukup mudah ya. Kemudian poin selanjutnya ismul mausul. Saya hapus lagi. Ismul mausul adalah kata sambung. Ada alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati. Nah, ismul mausul atau kata sambung atau kalau diterjemahkan artinya yang. Alladzi, yang alladani, yang alladzina, juga yang allati, yang allatani, yang allati, juga yang. Namun beda-beda penggunanya. Alladzi manakala dia sebelum dan sesudahnya ini untuk satu laki-laki.
satu laki-laki. Alladzani untuk dua laki-laki. Alladzina tiga atau lebih laki-laki. Sedangkan allati untuk satu perempuan, dua perempuan, tiga atau lebih perempuan. Ini pun sama, satu perempuan, dua perempuan, tiga atau lebih perempuan. Makanya, perhatikan, at-talibu satu orang santri, at-talibu alladzi yata'allamu. Karena di sini satu talibnya, maka sini juga huwa yata'allamu. Maka kata sambungnya alladzi, at-talibul ladzi yata'allamu. Satu, kata sambungnya juga satu. Kalau misalkan at-talibani alladzani yata'allamani. Kalau kalian mendengar ada akhiran ani, maka di sini artinya ada dua at-talibani ya alladzani yata'allamani. Kalau ada banyak cowok, maka at-talabatul ladina yata'allamuna. Atau contoh yang gampang, kalau ada akhiran una al-muslimuna alladina yata'allamuna atau yusalluna, maka kalau ada una pasti pasangan isim mausulnya alladina. Kalau ada una atau ina, maka isim mausulnya alladzina. Al-muslimuna alladzina yusalluna. Kalau ada ani, maka pasangannya alladani. Al-muslimani alladani yusalliyani. Ani. Yang cara gimana, Pak? Al-muslimatul lati tata'allamu. Karena cewek itu, maka dia al-muslimatu. Ada taknya. Tak marbutoh, tak bundel, ini dah tanda dia cewek. Kalau satu orang cewek, maka penghubungnya al-muslimatul lati tata'allamu. Kalau dua cewek, al-muslimatani allatani tata'allamani. Tani. Kalau ada banyak cewek, al-muslimatu allati yata'allamna yusallina. Jadi kalau ada cewek banyak, itu tandanya akhirannya atu atau ati. Kalau menjumpai al-muslimatu, al-mu'minatu, at-talibatu, kalau ada seperti itu, maka isim mausulnya pasti allati, jamak dengan jamak. Sini pun jamak. Enggak boleh sini jamak, sini dua atau satu, enggak boleh. Harus berpasang-pasangan. Ya. Jadi isim mausul harus sama. Sebelum yang dan sesudah yang harus sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Baik untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian nomor 12, an, lan, li. Poin dari an, lan, li ini, kapan ada an, lan, maka kamu fi'il mudhari'nya harus berharokat fathah. Misalkan uridu an adhaba ilal masjidi. Uridu an adhaba. Karena ada an di sini, maka ini menjadi fathah. Ya. Uridu an adhaba.
Atau bisa juga kamu buat kalimat lan adhab. Lan adhaba. Jadi an dan lan itu fungsinya menasabkan. Jadi merubah dhammah menjadi fathah. An adhaba. Gak boleh an adhabu, gak boleh an adhabi. Lan adhaba, ya. Ya, itu poinnya seperti itu. Jadi an dan lan itu fungsinya untuk menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian ismut tafdil. Ismut tafdil adalah isim yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Pertama, apakah dua hal itu salah satunya lebih baik dari yang lainnya, atau yang kedua, sesuatu hal itu paling baik di antara yang lainnya. Maka ada dua rumus. Rumus yang pertama, isim wazan af'ala min isim. Rumus yang kedua, ismun wazan af'ala jama'. Jadi ada dua rumus yang kita gunakan ketika kita membahas isim tafdil. Yang pertama, ini bermakna lebih dari. Misalkan Ahmadu amharu min Ibrahim. Ahmad isim, kata benda. Af'ala amharu, wazannya af'ala, ini polanya ya, amharu. Kemudian min dari isim Ibrahim. Ibrahim itu isim, kata benda. Ahmad lebih pandai dari Ibrahim. Ahmadun amharu min Ibrahim. Sesuai polanya. Maka ketika Anda menjumpai pola seperti ini, ada isim wazan af'ala, setelah itu jatuh min, kemudian ada isim lagi, maka cara mengartikannya adalah lebih dari. Kemudian apabila ada seperti ini, Ahmadu amharu at-talamidi. Ahmad isim, kata benda. Amharu wazan af'ala. At-talamid itu jama'. Tilmidun, tilmidani, talamidu. Saya ulangi lagi. Tilmidun satu orang murid, tilmidani dua orang murid, talamidu itu jamak dari tilmidun. Artinya ada banyak murid. Maka ketika Anda menjumpai pola seperti ini, isim wazan af'ala diikuti jamak, maka dia artinya paling. Ahmad adalah murid paling pandai. Ahmad murid paling amhar, mahir, paling pandai. Ya, patokannya kalau ada isim wazan af'ala kemudian min dan isim, maka artinya lebih dari. Kalau setelah wazan af'ala kok ada jamak, maka artinya paling. Oke, itu poin ke-13. Yang terakhir yaitu tentang al-hifdu 'alal bi'ah. Al-hifdu 'alal bi'ah. Al-hifdu 'alal bi'ah ini adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Nah, nanti soal yang akan keluar dengan menjaga lingkungan ini karena akan diberikan ada gambar. Mana gambar yang menunjukkan contoh membersihkan lingkungan. Yang kedua, ada soal yang berbentuk bacaan. Nanti Anda disuruh menentukan ini kira-kira judul yang pas yang mana.
atau soal yang berhubungan dengan bacaan, maka dibaca bacaannya, dijawab. Kamu baca saja, kamu coba pahami, nanti kalian akan menemukan jawabannya. Insya Allah bacanya pendek dan saya dimengerti. Jadi untuk soal yang berhubungan dengan al-hifdu, al-bi'ah atau menjaga lingkungan, nanti ada beberapa soal gambar dan soal bacaan. Oke, semoga apa yang Pak Ibu sampaikan bisa sedikit membantu kalian dalam memfokuskan apa yang perlu kalian baca dan pahami, sehingga nanti dalam menghadapi UM yang akan datang kalian bisa mengerjakan dengan lebih baik. Oke, nahtati bilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.